Shalom saudara, selamat Paskah bagi kita semua. Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam ibadah ini, dalam perenungan kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah Sang Raja yang mengalahkan maut. Ini tema kita, Sang Raja yang mengalahkan maut. Dan untuk mendasari tema kita pada pagi ini, mari saudara kita memperhatikan satu bagian dari firman Tuhan terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara bisa menyimaknya sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti dalam perenungan nantinya. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, sekali lagi tema kita pada pagi ini yaitu adalah Sang Raja yang mengalahkan maut. Dan saudara, saya ingin mengawali perenungan ini dengan beberapa pertanyaan sederhana. Saudara bisa menjawab, angkat tangan boleh, senyum juga boleh, gitu ya. Pertanyaan pertama, siapa dari antara saudara yang ada di ruangan ini yang sudah tidak sabar, yang sudah menanti-nantikan hari Paskah tiba? Panitia Paskah, tolong jangan angkat tangan. Ada? Ya sudah, mulai ada senyum-senyum ya. Oke. Pertanyaan kedua, adakah di antara saudara-saudara yang mendekor rumahnya dengan nuansa Paskah? Mungkin membuat Taman Eden begitu, Taman Getsemani maksud saya ya. Ada? Atau mungkin ada yang di rumahnya sudah bikin goa. Kalau Natal kan seringkali apa? Sudah langsung pasang pohon Natal. Nah kalau Paskah apa dong? Bikin gua ya. Jadi kalau misal MU kalah langsung masuk gua di situ ya. Bisa. Nah, saudara, atau yang terakhir, siapakah dari antara saudara sebelum saudara datang beribadah pagi ini, saudara sudah memberikan minimal 10 ya, ke 10 orang ucapan selamat Paskah. Kecuali di grup ya. Kalau grup kan memang orangnya banyak ya. Ada? Nah, saudara, apa yang saya tanyakan ini ingin menggambarkan bagaimana seringkali saudara cerminan ketika orang merayakan Paskah atau menyambut Paskah. Seringkali saudara, banyak anak Tuhan lebih menantikan Natal itu tiba. Ketika Natal, wah semua sudah semangat mendekor rumahnya dan seterusnya. Bahkan saudara, saya juga pernah mendengar ada seseorang yang berkata, "Saya lebih suka Natal." Kenapa? Karena suasananya lebih happy, lebih ceria, gitu ya, lebih meriah, penuh dengan gemerlap lampu, pernak-pernik, aksesoris semuanya.
Dan tidak lupa, tidak ketinggalan. Biasa kalau Natal, ini yang ditunggu-tunggu. Ada diskon Natal. Gitu ya. Banyak diskon. Tidak ada diskon Paskah itu sangat jarang sekali. Nah, sedangkan dikatakan, saya nggak terlalu semangat ketika menyambut Paskah. Kenapa? Aduh, suasananya itu loh. Sendu, surem, begitu ya, sedih, hening, kayak ke rumah duka. Gitu ya. Coba tuh lihat dress code-nya. Kalau yang bertugas. Kalau enggak hitam, putih. Gitu kan. Tidak merayakan Paskah, dress code-nya apa? Pink. Gitu ya. Enggak begitu. Nah, saudara, itulah saudara. Orang lebih suka menantikan Natal ketimbang Paskah. Tetapi tahukah saudara, jika sesungguhnya Paskah atau peristiwa kebangkitan Yesus, sungguhnya itu adalah inti dari iman Kristen. Saudara, bukan berarti saya ingin mengecilkan atau meniadakan arti Natal atau makna Natal bagi kita. Tidak, saudara. Natal tetaplah menjadi satu hari yang penting untuk kita mengenang bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ia Allah yang maha tinggi tapi rela menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi saudara perhatikan, para rasul dan gereja mula-mula pada saat itu, ketika mereka mengajar, mereka memberitakan Injil, saudara, apa yang menjadi inti dari pesan itu, berita itu? Yaitu adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah yang menjadi pusat dari pengajaran mereka. Misalnya saudara, kita bisa lihat apa yang diajarkan atau apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Misalnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3, 4, 14. Saudara, mari kita perhatikan bagian ini. Di sana Paulus mengatakan, Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang juga telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat 14, perhatikan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sudah begitu pentingnya peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus bagi iman Kristen. Sebab di dalamnya saudara kita bisa melihat kematiannya itu berarti menunjukkan bahwa tidak ada kematian bagi kita. Dan kebangkitannya saudara menjadi kebangkitan kita juga. Dan di dalam kebangkitan Kristus, saudara, Tuhan memakainya. Untuk menjadi apa, saudara? Untuk menyatakan bahwa hutang dosa kita kepada Allah telah lunas dibayar. Kita telah ditebus. Saudara, inilah yang menjadi inti dari kekristenan kita. Nah, saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita kembali merenungkan apa sesungguhnya yang menjadi makna kebangkitan Yesus bagi hidup kita hari-hari ini. Poin saya ada dua, saudara. Yang pertama saya ingin mengajak kita untuk melihat tanpa kebangkitan tidak ada kabar baik. Dan yang kedua, saudara, tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan. Dua hal ini yang saya ingin ajak kita sama-sama perhatikan. Kita masuk poin yang pertama. Tanpa kebangkitan tidak ada kabar baik. Saudara, sangat mungkin sekali saudara apa yang ada di dalam pikiran atau benak para murid dan orang banyak pada saat itu ketika mereka melihat apa yang terjadi, apa yang menimpa Yesus, bagaimana Yesus disalib, ia mati, ia dikuburkan, mereka memikirkan itu menjadi sebuah kegagalan. Kematian Yesus bagi banyak orang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Namun saudara, kita melihat bahwa salib bukanlah sebuah kegagalan. Sebaliknya saudara, Allah memakai sesuatu yang dianggap kebodohan bagi orang Yunani dan kelemahan bagi orang Yahudi untuk menunjukkan kuasanya. Saudara, Allah memilih yang lemah
daripada yang kuat, yang bodoh daripada yang bijaksana. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan dunia. Oleh seorang ahli perjanjian baru yang bernama Simon Gattercole, yang mengamati bahwa pola ini seringkali muncul di sepanjang Alkitab. Nah, saudara, Gattercole menyebut pola ini dengan satu istilah, yaitu adalah the great reversal atau pembalikan besar. Nah, saudara, pembalikan besar apa itu maksudnya? Saya akan mengajak kita untuk melihat begini, saudara. Saudara, pembalikan besar itu adalah cara Allah untuk menyatakan kasih karunia-Nya yang jauh melampaui logika atau bahkan nilai-nilai dunia. Saudara, Allah tidak bekerja melalui kekuatan atau kejayaan seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Melainkan, saudara, seringkali Allah bekerja di dalam atau melalui kelemahan, penderitaan, dan puncaknya kita bisa lihat, yaitu adalah melalui salib itu sendiri. Melalui kematian Yesus, saudara, Allah memberikan kehidupan. Melalui salib yang hina, ia membawa kemenangan. Melalui yang tersisih, ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, semuanya ini ingin menunjukkan apa, saudara? Semuanya ini ingin menunjukkan bahwa yang namanya keselamatan, karya keselamatan itu, saudara, bukanlah hasil usahamu atau usahaku, atau usaha manusia. Saudara, keselamatan itu adalah hasil karya Allah sepenuhnya. Dengan demikian, saudara, hanya Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Saudara, melalui pembalikan besar ini, saudara, Allah ingin menegaskan bahwa ia sendirilah yang pegang kendali penuh atas karya keselamatan umat manusia. Sekali lagi, keselamatan bukan berbicara tentang bagaimana usaha kita, apa jasa kita, perbuatan baik kita, tidak. Tetapi keselamatan sepenuhnya adalah hasil karya Allah. Saudara, inilah yang menjadi inti dari Injil. The Great Reversal ini, saudara, yang menjadi inti dari Injil kita. Keselamatan adalah karya Allah. Dan untuk memperjelas pola ini, kalau kita melihat, saudara, pola ini, kita akan melihat ada satu keindahan yang tergambar di sini. Di sepanjang Alkitab, saudara, Alkitab penuh dengan pola pembalikan ini. Saya kasih contoh beberapa, saudara. Saudara, Yesus, sang kebenaran, ia rela dianggap bersalah, supaya kita yang bersalah dapat dibenarkan. Yesus rela ditolak oleh sang Bapa, agar kita, saudara, yang seharusnya kita ini ditolak, karena dosa dan pelanggaran kita, saudara, kita dimampukan, kita diterima untuk menjadi anak-anak Allah. Sang kebaikan rela disalib, ia rela menderita kejahatan yang mengenaskan. Supaya apa, saudara? Supaya engkau dan saya, kita yang jahat ini, dapat menerima kasih karunia Allah. Anak Allah rela menjadi manusia untuk memampukan kita manusia menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita lihat pola pembalikan besar ini di sepanjang Alkitab kita. Dan kalau kita melihat di dalam kisah kebangkitan yang dicatat oleh Markus, kita pun juga akan menemukan pola ini juga tersimpan di bagian ini, saudara. Saudara, kita lihat yang pertama, saudara, dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa Paskah yang pertama itu. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat yang pertama, maka kita akan menemukan Markus itu mencatat ada beberapa wanita, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka inilah yang menjadi penerima pertama berita kebangkitan. Dan ini menjadi sebuah hal yang mengejutkan, saudara. Kenapa? Kenapa Markus tidak memilih yang menjadi saksi pertama atau menuliskan yang menjadi saksi pertama adalah murid-murid Yesus yang adalah laki-laki itu? Kenapa para wanita ini yang dicatat? Bukankah pada waktu itu di dalam budaya Yahudi, konteks pada saat itu, saudara, kaum wanita itu dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak penting. Mereka dianggap sebagai golongan kelas bawah, second class, begitu ya.
Bahkan dalam konteks pengadilan, kesaksian seorang wanita itu tidak diterima atau tidak bisa digunakan. Tetapi saudara, di dalam bagian ini, yang menjadi saksi pertama peristiwa kebangkitan adalah kaum wanita. Saudara, apa yang Allah ingin sampaikan bagi kita dalam khususnya bagian ini, saudara? Saudara, Allah ingin kita bisa melihat bagaimana arah Allah itu seringkali memakai yang dianggap lemah untuk menyatakan hal yang terbesar. Sebab saudara, yang terpenting bukan siapa penerima berita atau pesan itu, melainkan berita atau pesan itu sendiri yang terpenting. Selanjutnya saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-6, kita akan menemukan kubur yang harusnya menjadi akhir justru menjadi awal yang baru. Kubur yang identik dengan kematian, akhir keputusasaan. Tetapi di sini saudara, kubur menjadi tempat dimulainya pengharapan dan hidup baru. Para wanita itu mencari mayat Yesus. Tetapi apa yang mereka temukan? Kubur kosong. Yesus telah bangkit. Kematian telah berubah menjadi kehidupan. Sesuatu yang dianggap sebagai kekalahan menjadi kemenangan. Saudara, kalau kita melihat juga di ayat yang ke-7, ada sebuah pesan khusus untuk Petrus. Saudara, kita mengingat siapa Petrus? Murid Yesus yang lari, yang menyangkal Yesus banyak 3 kali. Tetapi dalam bagian ini, di dalam peristiwa kebangkitan ini, nama Petrus disebutkan, diingat dengan jelas. Saudara, apa yang ingin disampaikan melalui bagian ini? Saudara, ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa anugerah Allah itu tidak datang kepada yang merasa kuat. Tetapi saudara, anugerah Tuhan datang kepada mereka yang menyadari kelemahan dan kegagalannya. Perhatikan saudara, melalui hidup Petrus kita bisa melihat yang gagal, yang jatuh tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Meskipun gagal, meskipun jatuh, ia tidak dibuang. Yang menyangkal dipulihkan. Dan kebangkitan Yesus itu sendiri menunjukkan puncak dari pembalikan besar ini, saudara. Sebab tanpa kebangkitan, salib hanya menjadi tragedi, bukan kemenangan. Tanpa kebangkitan, saudara, pengampunan hanyalah janji kosong, bukan realita. Tanpa kebangkitan, Injil bukan kabar baik, tetapi kabar duka tentang seorang yang saleh tapi mati muda, bahkan matinya tragis. Tanpa kebangkitan tidak ada kabar baik. Saudara, kebangkitan Kristus telah membalikkan keyakinan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib bukan kegagalan. Kebangkitan menunjukkan tanda kemenangan total Kristus atas kuasa maut, atas kuasa dosa. Tanpa kebangkitan salib hanyalah kekalahan. Tanpa kebangkitan salib, saudara, tanpa kebangkitan salib hanya merupakan satu hal yang memalukan. Tetapi karena kebangkitan salib menjadi tahta kemuliaan Kristus, tempat di mana Kristus menggantikan kita agar kita bisa menerima pengampunan dan hidup yang baru. Saudara, berita ini bukanlah sebuah kebohongan. Kebangkitan bukanlah sekedar imajinasi para murid. Juga bukan teori konspirasi yang diciptakan oleh murid-murid pada saat itu atau gereja. Tetapi saudara, kebangkitan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Saudara, saya ingin mengutip kesimpulan dari penginjil Bejoli yang membuat satu postingan di Instagram Apologetika Indonesia. Sangat bagus sekali. Ia ingin menunjukkan fakta tentang kebangkitan Yesus. Saudara, perhatikan begini.
Jika murid-murid hanya berhadapan dengan kubur kosong, tidak ada penampakan atau perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, hanya kubur kosong, itu berarti jasad Yesus telah dicuri. Jika kubur masih terisi, mayat atau jasad Yesus ada di sana, tetapi muncul perjumpaan atau penampakan badan Yesus, itu artinya para murid sedang berhalusinasi. Jika tanpa keduanya, tidak ada kubur kosong, tidak ada perjumpaan, tetapi para murid memberitakan Injil, itu berarti mereka sedang membuat teori konspirasi. Hanya kombinasi antara kubur kosong dengan penampakan badannya Yesus yang berulang kali, yang akhirnya membuat mereka percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dan ini adalah fakta, dan itulah yang dialami oleh para murid. Saudara, kebangkitan Kristus adalah kabar baik, sebab ia berbicara. Kabar itu berbicara tentang apa yang Allah telah lakukan untuk menjangkau kita. Allah telah masuk ke dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk mencapai keselamatan yang tidak dapat kita capai sendiri. Oleh sebab itu, saudara, kita bisa melihat dampak dari Injil begitu luar biasa. Injil mampu mengubah seseorang secara total, secara radikal. Dan itu tergambar dari hidup para murid pada saat itu. Mereka yang kabur ketika melihat guru mereka ditangkap, disiksa, disalib, mati. Sudah, murid-murid Yesus kabur. Mereka ngumpet, mereka sembunyi, mereka ingin menyelamatkan diri, saudara. Tetapi ketika mereka mengalami peristiwa kebangkitan itu, kabar baik itu mengubah mereka secara total, secara radikal. Yang pengecut menjadi pemberani. Sehingga apa, saudara? Mereka siap bayar harga untuk berita Injil. Kalau dipikir-pikir, apa untungnya? Apa untungnya para murid rela dianiaya, menderita, bahkan mati demi Injil? Para murid apakah ketika mereka mengalami peristiwa kebangkitan itu berubah dari miskin menjadi kaya? Tidak. Mereka hidup biasa saja, tetap biasa saja. Apakah mereka lalu kemudian mempunyai kekuatan secara politik, punya massa dan seterusnya, bisa menggulingkan kekaisaran Romawi pada saat itu? Tidak. Justru mereka tetap menjadi orang yang teraniaya. Mereka ditangkap, disiksa, dibunuh. Tetapi saudara, ketika para murid mengalami kubur kosong, mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, hidup mereka diubah secara total dan radikal. Itulah yang menyebabkan saudara mereka bisa teguh, mereka bisa bertahan. Kalau seandainya kebangkitan hanyalah dongeng, imajinasi, teori konspirasi, tidak ada hidup yang diubahkan. Tidak ada hidup yang saudara mengalami perubahan secara radikal. Karena mereka mengalami kubur kosong dan perjumpaan dengan Kristus itulah mengubah hidup mereka. Sudah sampai di sini mungkin saudara bertanya, oke, itu dulu yang dialami oleh para murid. Lalu apa hubungannya dengan aku? Apa relevansinya dengan hidup kita saat ini? Kita masuk poin yang kedua, saudara. Tanpa kebangkitan, tidak ada pengharapan. Saudara, setelah kita melihat bahwa tanpa kebangkitan tidak ada kabar baik yang mengubah itu. Saudara, kita juga harus menyadari bahwa tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan. Sebab kebangkitan menjadi fondasi dari segala harapan kita sebagai orang percaya. Saudara, mari kita lihat kembali teks kita. Markus pasal 16, secara khusus kita memperhatikan 2 ayat, saudara, ayat 7 dan ke-8. Saudara, 2 ayat ini menjadi titik balik narasi dari Markus, ya, berbicara tentang bagaimana ada perubahan dari kesedihan yang mendalam menuju harapan yang tidak tergoyahkan. Saudara, para wanita yang datang ke kubur Yesus,
Saudara, saya rasa tidak ada satupun dari antara mereka yang mereka itu punya pengharapan. Mereka berpikir, wah, Yesus sudah bangkit. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena itu tidak masuk di akal oleh mereka. Harapan mereka cuma satu, saudara. Para wanita itu cuma punya satu harapan, yaitu apa? Mereka ingin menjumpai tubuh Yesus, lalu mengurapi atau meminyaki tubuh Yesus sebagai tanda penghormatan, tanda kasih mereka. Tetapi saudara perhatikan, Yesus memberikan lebih dari apa yang mereka harapkan. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Seringkali Tuhan juga memberikan kepada kita apa yang lebih dari apa yang kita bisa pikirkan, apa yang kita bisa harapkan. Dan disinilah saudara, para wanita itu tidak mendapat tubuh Yesus yang mati, melainkan saudara, mereka berjumpa dengan satu berita yang penuh dengan pengharapan. Janji bahwa Yesus akan menjumpai mereka kembali. Ini adalah berita yang begitu memberikan semangat bagi mereka. Mereka menemukan pengharapan bahwa kubur yang kosong itu, saudara, atau kubur itu tidak lagi akhir, menjadi akhir yang tragis. Kristus telah bangkit dan ia akan menjumpai mereka. Dan dalam bagian yang selanjutnya, saudara, sang malaikat atau anak muda di dalam Injil Markus ditulis seorang muda, dalam bagian yang lain malaikat, saudara, berkata, saudara, malaikat itu berkata, ia mendahului kamu ke Galilea. Saudara, ini bukan sekedar petunjuk arah. Tetapi perkataan malaikat ini adalah panggilan kasih karunia. Galilea bukan hanya sebuah titik awal atau titik tempat di peta. Tetapi ini adalah titik awal perjalanan iman. Di sana, saudara, Yesus pertama kali memanggil orang-orang biasa menjadi rekan sepelayanan sang raja. Galilea menjadi lambang pengharapan. Galilea ingin menunjukkan kepada kita, meskipun kita pernah gagal. Meskipun para murid pada saat itu mereka gagal. Mereka lari, mereka menyangkal. Tetapi Tuhan tidak menyerah pada kita. Pada para murid itu. Tuhan tidak pernah menyerah untuk hidup kita yang gagal. Tetapi Tuhan, saudara, ia memanggil kita untuk kembali ke titik awal perjalanan kita. Tuhan tidak menunggu kita di tempat yang sempurna, di tempat yang suci, saudara. Tetapi saudara, Yesus yang bangkit itu justru mendahului kita ke Galilea. Tempat di mana kita jatuh. Tempat di mana kita, saudara, mengalami yang namanya kerapuhan, keputusasaan, kesedihan untuk memulihkan kita. Dari sana ia memanggil kita bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk memulai kembali bersama dengan Dia yang hidup. Dia yang bersedia untuk memulihkan hidup kita. Itu sebabnya, saudara, bagian ini dalam berita Paskah ini, saudara, nama Petrus dicatat dengan jelas, saudara. Nama Petrus diingat. Saudara, ini menunjukkan apa, saudara? Petrus itu adalah simbol seperti kita, saudara. Sang penyangkal itu, orang yang gagal itu, saudara, tetap diingat, dia tidak dibuang. Dan ini menjadi simbol, saudara, bahwa di dalam kegagalan kita yang paling dalam bahkan, tidak dapat menghalangi kasih karunia Allah. Kegagalan kita, kerapuhan kita, keputusasaan kita tidak akan menghalangi kasih karunia Allah untuk berjumpa dengan kita. Dan ini adalah Injil, saudara. Ini adalah Injil bagi kita, kabar baik, kabar pengharapan untuk kita, saudara.
Injil itu bukan saudara berbicara tentang bagaimana mengubahkan orang jahat menjadi baik. Atau orang yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu hanya sekedar moralitas kalau hanya berhenti sampai di sana. Hanya sekedar motivasi. Ayo jadi lebih baik lagi. Jadi lebih baik lagi. Itu hanya sekedar motivasi, moralitas. Tapi saudara perhatikan, Injil itu adalah kuasa Allah yang membangkitkan orang mati secara rohani untuk kita memiliki hidup kembali. Dan itulah engkau dan saya, saudara. Saudara, bukankah engkau dan saya adalah orang-orang yang mati karena dosa dan pelanggaran kita? Orang-orang yang harusnya ada di kayu salib untuk menanggung murka Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, engkau dan saya dihidupkan kembali di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, ini adalah pengharapan yang begitu luar biasa yang kita terima sebagai orang-orang yang telah mati secara rohani, tapi kita dihidupkan oleh kasih karunia Allah. Saudara, kita lebih rusak dari apa yang kita bisa pikirkan. Tetapi di sisi yang lain, saudara, di dalam kasih karunia Allah, di dalam kebangkitan Kristus, ternyata saudara, kita adalah orang-orang yang lebih dikasihi, lebih diterima di dalam Yesus Kristus. Lebih dari apa yang kita bisa pikirkan, apa yang kita harapkan. Engkau dan saya adalah orang-orang yang dikasihi dan diterima oleh Yesus. Inilah menjadi berita pengharapan kita. Tanpa kebangkitan, tidak ada pengharapan. Saudara, apakah engkau saat ini sama seperti Petrus yang merasa gagal, yang merasa diri tidak layak? Kita merasa malu seolah tak punya masa depan. Tapi dengarkan ini, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kegagalan bukanlah akhir dari cerita. Tuhan tidak menunggu kita di tempat yang sempurna. Ia menunggu kita di Galilea, kehidupan kita. Tempat di mana kita jatuh. Tempat di mana kita merasa rapuh. Tempat di mana kita merasa takut dan kalut. Tempat di mana kita merasa sendirian. Tidak ada orang yang bisa mengerti apa yang menjadi beban kita. Pasangan kita mungkin tidak mengerti. Orang tua kita tidak mengerti. Saudara kita mungkin tidak ada yang mengerti. Teman-teman kita apalagi. Tapi di sana, saudara, Tuhan tahu apa yang tengah menjadi beban pergumulan kita. Dan di dalam kuasa kebangkitannya, saudara, Tuhan mau memulihkan itu. Tuhan memberikan kita pengharapan yang sejati itu. Atau saudara, saat ini mungkin saudara ada yang mengalami yang namanya ketidakpastian hidup. Kalau kita lihat di TV, baca berita di internet, koran, dan seterusnya. Ekonom-ekonom mengatakan dunia ini gelap, dunia ini suram. Bahkan belum lama saudara, mungkin kita ada yang tahu. Ya, ada sebuah hashtag atau tagar ya yang beredar di dunia maya dan seterusnya ya, yang mengatakan apa? Indonesia gelap. Bukan karena kehabisan token listrik, saudara. Bukan. Indonesia gelap dikatakan seperti itu. Tapi saudara, kita melihat bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan. Segelap apapun dunia kita, mau runtuh kayak apapun itu, saudara, kebangkitan menunjukkan kepada kita Allah sanggup membalikkan apa yang kelihatannya buntu menjadi awal yang baru. Allah sanggup untuk membuat kebangkitan di tengah kematian.
Dan Allah bersedia memberikan pengharapan di tengah keputusasaan. Tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan. Tetapi saudara, kita bisa melihat sang raja itu telah mengalahkan maut. Dan ia tidak hanya bangkit untuk dirinya sendiri, tetapi juga membangkitkan kita dari dosa-dosa kita, memberi kita kehidupan, meneguhkan kita, menguatkan kita dari ketakutan, keputusasaan kita. Dan saat ini saudara, ia menanti kita di Galilea untuk memulihkan hidup kita, memanggil kita untuk menuju hidup yang baru bersama dengan Dia. Jika Kristus telah mengalahkan maut, saudara, engkau dan saya bisa berkata seperti Rasul Paulus, maka tidak ada satupun, tak ada satupun, bahkan kematian pun tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih-Nya. Kristus telah bangkit dan Kristus telah memberi pengharapan yang sejati itu dalam hidup kita. Hiduplah di dalam pengharapan Kristus karena Kristus telah bangkit. Selamat Paskah.